Annyeonghaseyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podi Podcast Bioba. Oke, perkenalkan di sini Ana Bioba Filzah Galiati, mahasiswi Universitas Darun Najah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini Ana akan membuat cuplikan video berisi tentang sebuah percakapan seperti podcast. Di sini Ana akan melaksanakan UAS dalam matkul Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Di sini Ana nggak sendiri, ditemani oleh narasumber yang sudah Ana undang. Silakan perkenalkan diri. Hai, saya JJ. Sebagai narasumbernya adik saya, Bioba. Saya adalah mahasiswa semester akhir, akan menemani adik saya podcast. Oke, sebelum masuk ke materi, Ana bakal memberitahu tema kita hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah kurikulum pendidikan Islam klasik dan modern. Sebelum masuk ke materinya, sedikit mukadimah dari saya untuk klasik dan modern. Biasanya pendidikan klasik itu adalah pendidikan yang dilakukan pada zaman lampau atau zaman dahulu, sedangkan yang modern itu biasanya yang sudah dikembangkan dari yang klasik. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak JJ. Yang pertama adalah, mengapa kurikulum pendidikan itu perlu dikembangkan? Karena guna untuk meningkatkan kualitas akademik atau pendidikan di Indonesia. Untuk yang kedua, kalau menurut kakak, klasik itu apa dan modern itu apa? Kalau untuk klasik itu biasanya kegiatan kelompok benda atau data berdasarkan ciri yang sama atau berbeda. Kalau untuk modern itu sesuatu yang terbaru atau mutlak dan tidak kuno. Jadi kalau klasik itu berarti yang lampau apa yang? Kalau yang klasik itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kurikulum yang lama, yang dulu. Kalau untuk modern yang sekarang yang sudah dikembangkan. Selanjutnya, apa sih kelebihannya pendidikan Islam klasik sama kalau kita menggunakan pendidikan Islam yang modern? Kalau untuk yang klasik itu tergantung pada bidang yang dibahas seperti ekonomi, organisasi, dan manajemen. Untuk keduanya itu, kelebihan dan kekurangan antara modern dan klasik itu tergantung pada bidang yang dibahas seperti ekonomi, manajemen, dan organisasinya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih problematikanya yang sering tampak dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam? Biasanya problemnya apa aja biasa dijumpai? Untuk problem dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam bisa meliputi aspek manajemen, kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaannya. Jadi problemnya itu bisa datang dari mana aja? Iya, benar. Lalu apa kaitannya kurikulum sama pendidikan? Kalau untuk kurikulum merupakan rencana pendidikan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau untuk antara mereka itu tuh saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kan kalau di pendidikan zaman sekarang ada yang namanya globalisasi. Apa saja sih strategi pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan dari globalisasi tersebut? Untuk strategi itu bermacam-macam ya, dan banyak. Itu salah satunya yaitu untuk melaksanakan pendidikan efektif dan membina moral dan kemanusiaan. Itu terpenting. Jadi intinya kurikulum klasik dan modern itu sama, cuman
zamannya yang berbeda kayak gitu. Zamannya berbeda, metodenya Metodenya juga berbeda. metodenya juga berbeda. Tapi lebih mana yang unggul, klasik apa yang modern? Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau misalnya untuk pendidikan sekarang mungkin untuk mencari apa sesuatu itu internet sudah ada. Kalau zaman dulu mungkin lewat buku. Itu sih yang memudahkan pendidikan sekarang dan zaman dulu. Oke teman-teman, mungkin segini aja yang bisa kami diskusikan pada sore hari ini. Dan Ana berterima kasih kepada kakak Ana yang sudah hadir untuk narasumber podcast hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan ya. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Ustazah Efatul Munawwaroh, yang telah memberi bimbingan kepada saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.